beta mulai lupa. Sing pikir kah bagaimana kah beta pun dadang sakit sampai. Oh, luka kenapa datang saat beta bahagia. Sing rasakah bagaimanakah beta pun dadang batas sampai. Andai waktu bisa bicara, dulu beta sayang di mana. Sekarang baru mau cari beta. Sorry nona beta sudah lain. Rasang darah beta bilang susing bisa paksa. Sekarang cari di mana, tanya ding siapa ding hati balisan sejauh sampai. Kalau hati bisa bicara, luka yang si kasih masih membasah. Jadi sekarang jangan cari beta. Sorry nona beta sudah lain. Oh, secoba ulang kali berdiri perlawang harus lari dari si hati merbeta susah sendiri. Seribu malam beta lewati sendiri, hari-hari beta lalui Mercedes nada tawang hingga balik susing bisa. Percoba ulang katong dua pun kisah. Sekarang beta tanya sih masih ingat kasih si pigi sing balik sio sakit sampai. Sekarang luka susing berdarah, lapis gores bekas akan susing kentara. Baru sekarang mau cari beta. Sorry nona beta sudah lain. Selamat pagi pemirsa Etalase, kita jumpa lagi di Etalase edisi kali ini dengan tema komedi mendidik. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya di studio TVRI NTT, Om Ben dan juga Kanaris yang sangat terkenal lucu, imut dan ganteng ya. Dia bikin emosi. Oke, selamat pagi Om Ben, Kanaris. Pagi, selamat pagi Kak Eri. Terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan di tengah kesibukannya yang luar biasa ya. Ya, Senang sibuk. terlalu. Masa sibuk sih? Sejak kapan kita sibuk? Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya? Ya. Baik. Selalu tertawa kah atau hanya sekedar membuat orang tertawa? Kadang kita harus menipu banyak orang. Menipu diri sendiri untuk membahagiakan orang lain. Oh, oke. Kan di belakang kami tuh ada banyak problem tapi tetap begini. Ini bukan ketawa, ini sebenarnya emosi begini. Oke, Om Ben dan juga Kanaris kurang lebih 40 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol soal komedi mendidik. Iya. Nah Om Ben dan Kanaris ini kan figur yang terkenal ya di NTT ya. Disenangi oleh anak-anak, oleh remaja, emak-emak, bahkan bapak-bapak juga senang. Iya, bapak-bapak juga senang. Nah, selain membuat orang tertawa tentunya kalau didengar-dengar dari setiap stand up yang Om Ben dan Kanaris hadirkan untuk masyarakat itu selalu ada makna yang tersirat.
entah itu untuk mendidik atau juga sekedar memberi pesan kepada mungkin dari pemerintah, dari pelaku siapapun itu. Nah, Om Ben dan Kanaris mungkin bisa cerita nih kesehariannya sekarang seperti apa? Om Ben duluan mungkin? Dari beta mungkin Naris duluan, silahkan Naris. Iya, kalau dari beta kayak Esther saja. Tapi jangan melawak ya. Iya. Keseharian? Masih biasa sama kayak dulu. Kita tahu pengangguran punya waktu itu sampai terbatas. Iya. Jadi kita masih tetap pada komitmen kita untuk tidak bersibukkan diri. Kalau untuk Katon sendiri memang pelaku seni susah mendapatkan channel untuk bekerja ya. Bukan tekanan, kita sudah bisa berada di bawah tekanan. Oh ya. Jadi kita mungkin Berada di atas tekanan. di tekanan, kita yang tekan orang. Tidak, kita kayak apa? Entah kenapa kita sudah dapat punya pekerjaan. Kita ini sudah punya pekerjaan. Beta, Om Ben, Bosan, Pak RT. Iya. Pokoknya di dalam ketemu kebawah saya sana apa ya tak sebut. Iya. Itu yang punya pekerjaan itu satu orang sah. Siapa itu? Ence itu. Oh. Itu yang punya usaha. Yang lain tuh sudah punya pekerjaan. Jadi kita pikir, kalau begini lama-lama kita mati ini. Mau makan apa kita? Tapi kan pasti setiap hari tuh kayak dilihat tuh Kanaris sudah mulai merambah ke MC wedding juga kan. Berarti Ya. ada kegiatan dong. Ya. Diceritakan lah, kan pasti banyak yang penasaran. Dia seperti itu bukan pekerjaan, bagian dari kesibukan. Oh, bagian dari kesibukan itu. Untuk beta selalu tanamkan di bepung diri apa yang bisa lakukan, beta lakukan. Orang percayakan beta untuk MC, beta sampai tahu, sampai pernah berpikir untuk MC. Tapi tetap tak, kakak bisa MC kok, MC apa? MC nikah. Belum bisa. Jadi dia yang kata bisa itu, beta habis bisa dan deal, beta latihan, beta belajar, nonton di YouTube, di Google, dia punya tatanan susunan acara, beta buat semua. Memang awal-awalnya grogi, tapi semakin kesini semakin menikmati. Orang yang grogi. Orang yang grogi ya. Pengantinnya yang grogi. Kenapa harus undang dia? Oke. Oh berarti kesibukan ya, kalau Kanaris sebut itu sebagai kesibukan. Jadi Kanaris selain sebagai komika, juga mulai mencoba hal-hal baru di luar zona nyamannya Kanaris ya, mulai belajar dan mengeksplor. Iya. Kalau untuk MC dari stand up, sudah dari stand up. Itu waktu di stand up langsung dipaksa saja begitu. Harus Besok, bisa? Besok MC di Bepung Anu acara nikah. Sudah, besok acara CD gitu. Langsung MC, belajar, malamnya belajar, latihan-latihan besok bisa, lancar. Oke, keren. Kalau Om Ben, kesehariannya, kesibukannya mungkin seperti apa? Selain di luar Kaboaks ya? Ya, kalau untuk beta, selain main di luar Kaboaks, kesibukannya kayak yang tadi Naris sempat sampaikan. Mungkin Naris Pimana beta ikut dia, itu saya sibuk itu. Oh jadi ini soulmate ya? Tidak soulmate. Tidak ada untuk beta, selain di Kaboaks untuk sementara, tidak ada kesibukan lain. Oke, berarti Jadi kita ini kayak siap saji begitu. Iya. Kita ini siap, siapa bilang besok dulu begini, besok ini, ya gas. siap dipergunakan Iya, lah ya, untuk hal yang baik. Iya. Kayak barang lumrah. Oke. Iya. Terus kalau Kanaris dan Om Ben, pengalaman stand up mulai masuk ke dunia komika itu sejak tahun berapa? Kalau beta mungkin duluan Naris. Untuk di Nadiku di sini kan ada komunitas resminya Stand Up Indo Kupang. Itu dia terbentuk kalau tanggal 21 tidak salah November. November 2012 itu terbentuknya 2012. dari 2012. Oh sudah lama ya, 2012. Tapi untuk beta pribadi beta gabungnya 2015 ke 2016. Oh, oke. Itu awal beta gabung di komunitas resmi. Oke, jadi Om Ben bergabung di komunitas apa namanya tadi? Stand Up Indo Kupang. Stand Up Indo Kupang itu dari 2015. Kalau Kanaris dari 2000 berapa? Beta dari 2050 mungkin ya. Itu kota belum sampai. 2017 itu. Karena Ben gabung stand up juga itu sebenarnya lahan cari uang sih. Iya. Karena waktu itu beta kuliah ya cari uang sendiri. Jadi apapun lombanya beta bukan hanya lomba stand up, lomba lari 10 kilo, 5 kilo, lomba menyanyi, lomba kerajinan tangan, beta ikut, lomba fotografer, beta ikut semua. Semuanya? Semua berangkat demi mencari rupiah. Oh. Dan sampai di stand up itu
beta sudah mau mencari lomba lain lagi. Beta rasa kayak, ini beta per rumah. Dia tinggalkan yang lomba lari dong. Beta langsung tinggalkan semua. Sekarang ya 3 tahun bertahan di posisi 1. Minta maaf ya. Oh, posisi 1 ya. Di dalam kotong punya komunitas juga kayak pakai peringkat begitu. Oh iya, dan Kanaris di peringkat 1. Om Ben di peringkat berapa? 3. Peringkat 3, peringkat 2 itu sepertinya saya tahu. Oh, tahu. Bosan. Pasti sampai salah sebut tuh. Betul itu. Tahu siapa? Tadi mau sebut siapa? Bosan. Oh, betul. Bosan yang imut itu kan? Ya, yang itu Imut-imut menjengkelkan. mencengangkan, dia kayak lebih menegangkan bosan. Iya, kalau beta dulu sampai beta pernah buat buket dan buket bunganya. Sampai jalan sekarang masih jual-jual sekarang. Oh, sampai sekarang? Oh, keren. Oh iya, pernah lihat di Instagramnya. Oke. Nah, sejak terjun sebagai komika, kalau yang orang lihat pasti kan, oh ini Om Ben, Kanaris, Bosan, ini kayaknya setiap hari tuh ketawa terus. Selain buat orang ketawa, juga mungkin ketawa juga, walaupun mungkin dalam hati menangis ya. Tapi kan kita tidak tahu ya. Nah itu sebenarnya gimana sih cara mengatur atau mungkin dari materinya disiapkan, oh ini mau bawa topik soal ini, tapi juga mungkin mau kasih pesan ini nih, atau mungkin tadi kalau kata Kanaris ada mau kasih sindiran nih ke ini. Nah itu gimana mempersiapkannya? Kalau dari beta ya kan biasa kayak mau isi acara begitu toh. Ada orang yang dong minta dong yang tentukan memang temanya begitu toh. Iya. Nah kalau memang dong yang tentukan tema berarti ya memang potong fokus di tema, artinya buat materi harus sesuai dengan tema yang dong kasih. Iya. Terus ada juga yang memang dong kasih kebebasan, jadi terserah mau apa. Jadi kembali ke pribadi komik masing-masing. Nah memang dalam stand up comedian itu hanya lu mau sampaikan lu punya pesan atau nah yang namanya stand up comedy artinya yang orang butuh itu hiburan yang kotong sampaikan itu harus lucu, maksudnya yang orang butuhkan itu tertawa. Jadi bagaimana lu bisa buat suatu materi yang senangnya pesan, yang senangnya orang dengar harusnya oh iya ya, senangnya dia tertawa, tapi setelah tertawa dia pikir dia berpikir gitu ya kayak kalau, ini seperti iya, gitu. Jadi kalau contoh kesindiran begitu mungkin itu harus dibungkus dengan rapi begitu supaya tidak buat orang tersinggung. Betul. Begitu. Dan memang dalam stand up teknik stand up itu artinya sudah ada memang dia punya alurnya. Jadi memang kotong sudah artinya belajar juga, jadi tidak boleh sembarang apalagi sebut sampai contohnya mau sindir yang si A begitu, boleh lurus langsung buat supaya tujukan dia begitu, tapi bisa saja pokoknya jangan artinya bukan pakai nama orang lain atau dia nama plesetan begitu, tidak boleh langsung ke yang bersangkutan begitu. Jadi kembali ke setiap komik untuk bagaimana cara dia untuk bisa mengatur materi itu ya. Kalau dari Kanaris misalnya disuruh stand up soal topik ini atau topik apa gitu. Nah itu mempersiapkannya gimana? Apa juga ada konsultasi ke siapakah atau memang sendiri yang mengolah semuanya? Ya, kalau dari beta dikasih topik, biasanya beta sonde semuanya topik. Karena kalau mau bahas satu topik saya nanti jadi kaku. Iya. Kalau mau garing nanti jadinya garing. Kalau topik itu hanya kasih masuk dia di sela-sela, ketemu punya beat-beat yang supaya orang merasakan itu di dalam. Untuk kayak beta pi pesta, dia paling sonde suka kayak mau pi makan baru antri itu 500 km tuh ketemu berdiri, baru kota yang paling tinggi. Terus di orang sana dong lihat ketemu baru ketawa-ketawa. Nah itu banyak orang yang alami. Kayak pi berdiri begitu orang alami. Iya betul. Dan di sana baru ketemu patahkan punchline. Jadi ketemu ambil kehidupan yang orang semua pernah rasakan, baru nanti ada topiknya di tengah. Kayak mau bahas tentang bola, ketemu mulai dari beta punya pacar, beta sudah kuliah, misalnya kuliah beta juga hobi bola, ya kita masuk topiknya nih. Sudah singgung bola, habis balik lagi, itu kasih masuk bola lagi. Jadi selang-seling. Jadi untuk mendidiknya sebenarnya sudah terlalu mendidik. Cuman pesannya itu yang biasa kau sampaikan. Kadang kau pakai kisah orang untuk jadi kau materi, supaya itu orang tuh sudah tersinggung. Oke. Nah, jadi kau punya pacar seputus dan dia putus karena ini, pasti orang juga merasakan, iya begini.
Dan kotong pumpan selain yang bikin kata bilang, ya itu yang mau. Oh iya. Ya asik kotong pumpan selain begitu dong tepuk tangan tuh. Nah, tapi pas sudah mengatur nih ya alurnya seperti ini. Kalau tadi kata Kanaris ada apa namanya poin-poin tertentu yang membuat orang ketawa gitu. Pernah nggak sih kayak Om Ben pas lagi melakukan stand up comedy, lagi perform, terus sudah dipikirkan nih secara matang bahwa oh ini nih harus buat ketawa di part ini. Tapi pas eksekusinya kok kayak ada garing seperti itu. Pernah kah? Itu sering, itu sering terjadi. Komik pasti pernah rasakan itu. Mau komik, mau menyebut jangan hanya kotong di sini, yang komik sekelas nasional pun pasti sering rasakan gitu. Nah itu gimana cara mengatasinya pas? Itu dikotong di fase seharusnya hilang dari panggung. Itu rasanya kayak mau mati, itu dia pun rasa itu gergetan sama kayak kotong pakai helm, GTO pakai helm sampai lampu merah kotong parkir baru dia lihat di spion di belakang lantas. Oh di belakang lantas. Itu hilang dari panggung. Kayak mau hilang sudah, kayak Tuhan betutup mata begini tang sana ada orang lain. Tapi kan tidak bisa kan? Tidak bisa Harus makanya iya. melanjutkan. Jadi itu kadang blank terus mulai muncul pang jadi kata mulai haha jadi cari pikir kembali cepat apa lebih cepat. Itu jadi itu kembali ke pribadi komik. Ke orang bilang contohnya ada satu beat yang beta mau ngomong begini dan beta punya target ya di bagian ini dia harus ketawa, orang harus ketawa. Tapi lu harus ada orang bilang senjata, harus ada plan persiapan B-nya. Jadi supaya kalau seandainya tidak sonde ketawa, ya lu harus tambah ini atau jadi memang banyak komik yang kadang mungkin kadang awal-awal pernah kerasa itu contohnya isi acara pertama, kedua, ketiga dia selalu kena. Karena artinya selalu lucu yang setiap apa yang disampaikan orang ketawa tapi kali keempat tidak pernah kali empat dia sampaikan bahan materi yang sama tidak artinya tidak kena dengan mungkin karena penonton yang berbeda atau mungkin faktor lain mungkin yang buat itu kadang bisa langsung down, ada yang mungkin pulang bisa tidak langsung mau makan. Berhenti. Iya. Ada yang pernah sampai pingsan. Oh iya kah? Pingsan di atas panggung. Ada yang pingsan di atas panggung. Itu bagian dari gimmick? Bukan atau? gimmick karena memang Pas lomba. Pingsan ini memang punya kayak kembali pribadi. Shock ya, shock Iya. berat. Tergantung itu di situasi itu bisa diatur seberapa banyak jam terbang komik tersebut. Iya. Dibikin jam terbang. Jadi kalau dia sering mengalami hal itu, biasa. Kebetulan karena sini kita tinggal putar balik kena lagi. Nah yang berbalas yang siapa namanya? Pernah Domis. Pingsan. Lomba stand up. Oh, iya? Kita yang juri baru dia yang pingsan. Oh mungkin dia mencoba pingsan untuk supaya juara ya sepertinya. Kalau kayaknya pingsan itu bukan mencoba, itu terjadi begitu saja. Oke. Nah kalau pas nyusun materi itu sendiri. Nah kalau misalnya ada kesulitan kayak sudah terlanjur kan di klien ya, bisa. Terus pas lagi menyusun materi itu kayak aduh Tuhan sepertinya tidak bisa ini bagaimana. Nah itu gimana cara mengatasinya? Kan pasti ada kendala-kendala, ada kesulitan juga kan dalam proses menyusun materi itu? Kalau dalam stand up itu ada istilah namanya kombut, komedi body. Itu sama kayak sharing begitu. Jadi itu tidak jadi ada komik yang mungkin dia hanya siap orang bilang keresahan. Tapi dia tidak tahu contohnya beta sebagai beta ini baru putus dengan metua. Contohnya dia membahas tentang dia punya kehidupan dengan dia punya pasangan. Tapi dia tidak tahu nanti ini beta harus buat kemana baru lucu. Berarti itu yang namanya komedi body. Jadi silakan lu cari kawan komik yang mungkin lu rasa percaya. Bisa sharing. Untuk sharing supaya dia bisa kasih masukan untuk kalau supaya lucu lu buatnya begini. Jadi kadang harus tes. Ada dalam stand up itu sebelum materi kotong bawakan ke panggung ada istilah namanya open mic. Artinya itu tes materi, uji kelayakan materi sebelum lu bisa bawakan di atas panggung. Jadi waktu uji itu kayak mungkin mungkin di teman-teman saja. Teman-teman terdekat yang bisa kasih masukan, bisa kasih saran. Jadi kalau mungkin menurut dong sudah bagus ya artinya materi sudah siap dijual keluar begitu. Oke. Kita akan lanjut ngobrol lagi dengan Om Ben dan juga Kanaris, tapi kita akan jeda pariwara sesaat ya. Tetap nonton Etalase.
Makanya beli set-top box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Berdiriku di sini. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu.
Kelima, buka aplikasi Sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku, entah di mana dirimu berada. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana selalu rindukan aku, seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Terima kasih masih menyaksikan Etalase di TVRI Nusa Tenggara Timur dengan tema edisi kali ini komedian mendidik bersama Om Ben dan juga Kanaris. Kurang lebih tadi 30 menit kita udah ngobrol-ngobrol dengan Om Ben, dengan Kanaris, kesibukannya, pengalamannya sebagai komika. Nah, sekarang mungkin di penghujung acara ini ya, mungkin kita ngobrol kurang lebih 10 menit lagi lah. Ya. Om Ben dan Kanaris pernah tidak sih bermimpi pernah ada di fase ini? Karena Om Ben dan Kanaris ini dua orang yang bisa dibilang banyak penggemarnya, banyak yang suka, banyak yang senang karena bisa menghibur ya. Pernah nggak sih Om Ben membayangkan ada di posisi saat ini? Sebenarnya awal terbentuknya ya mungkin ini karena faktor keboaksnya, iya toh kita tidak bisa pungkiri itu. Waktu masih stand up memang mungkin belum terlalu banyak orang yang kenal, tapi awal kotong di Keboaks itu ya tujuan awal itu sebenarnya sama dengan waktu masih di stand up, tujuannya mau menghibur. Hanya kan kalau di stand up itu waktu kan perform langsung ke orang undang langsung di panggung, sedangkan bedanya di Keboaks hanya kotong sitkom dan itu buat untuk bisa orang nontonnya di YouTube begitu. Ya waktu awal buat tidak ada tujuannya hanya menghibur, tapi kita tidak, karena kotong pikir ini kan kotong di Kupang begitu, Kupang dan Kupang, lu siapa beta siapa, jadi ya sudah buat apa yang lu bisa, terserah orang nikmati kesonde.
Tapi ya puji Tuhan makin ke sini ternyata banyak diterima begitu toh. Dan ya memang tidak sangka awalnya begitu toh. Jadi sekarang mau ke Mali, palingan ya syukuri saya itu. Oke. Kalau Kanaris? Ya ini pertanyaan sering beta jawab di berbagai macam podcast. Pokoknya teman-teman semua di Kaboaks tuh kayak sudah pernah berpikir untuk sebesar ini. Kayak orang tahu Kotong di mana-mana banyaknya. Saya pernah berpikir, jadi kita ngerasa waktu kayak orang terima Kotong diundang dan disambut dengan begitu wow. Sampai duduk di sini juga itu kayak kok bisa kayak begini, bilang beta beruntung sekali. Beta beruntung sekali, beta lahir sebagai beta yang sekarang. Ya dulu beta pernah berpikir kayak kenapa harus beta, kok beta sangat susah beta keadaan hidup. Sekarang beta senang. sangat bangga dan orang yang selalu suka beta. Iya, jadi beta rasa kayak beta bersyukur dan beta bangga untuk saat ini sesuatu yang luar biasa. Oke. Nah, Kanaris ini terlalu banyak yang suka ya. Sampai tadi kemarin setelah kita upload flyer di sosmed, tuh banyak yang titip-titip salam untuk Om Ben, untuk Kanaris juga. Mungkin Kanaris boleh menyapa kah? Ada salah satu teman kontributor TVRI di Manggarai Timur namanya Paul Tengko. Coba boleh halo Paul Tengko, biar dia cari beritanya tuh semangat gitu. Oke. Halo kakak Paul Tengko yang ada di Manggarai, semangat buat cari beritanya. Semoga sehat selalu, semangat selalu dan apa ya? Dan Kotong harus baku dapat sepertinya. Iya, harusnya PPW atau kakak datang sementara atau saat Kotong baku dapat. Nanti undang di TVRI Manggarai itu. Ya, di sana cari berita saat di. Oke, dadah kakak. Oke. Nah, Om Ben dan Kanaris kita udah di penghujung acara. Mungkin Om Ben dan Kanaris bisa memberikan pesan dan juga memberikan tips dan trik nih, karena pasti dengan kehadirannya Om Ben, dengan kehadirannya Kanaris itu juga memberikan motivasi untuk anak-anak muda di Kupang yang memiliki ketertarikan yang sama seperti Om Ben dan Kanaris bisa terjun juga sebagai komika. Kalau dari Om Ben adakah pesan-pesan atau mungkin semangat motivasi lah supaya bisa juga sehebat Om Ben, sehebat Kanaris atau mungkin lebih dari Om Ben dan Kanaris ke depannya membawa nama NTT juga. Oke, untuk dari beta ya kalau untuk teman-teman yang memang punya keinginan atau niat atau yang memang sudah memang ada talenta di situ, tapi ini ya fokusnya ke yang memang punya niat mau belajar. Komunitas stand up Indo Kupang sangat terbuka, lebar, jadi silahkan datang gabung. Datang silahkan, mungkin hanya nanti lu bawa keresahan. Awal-awal memang banyak yang datang, mungkin masih malu-malu, karena pikir ini mau gabung dengan dongker mana. Banyak yang setelah gabung berbiasa cerita, tapi sebenarnya untuk komunitas ini sangat terbuka, untuk umum, untuk siapa saja yang mau belajar, mari Kotong belajar sama-sama. Nah, karena orang bilang, ini mungkin hobi yang berbayar. Jadi kalau memang punya niat, ya silahkan tekuni. Memang awal-awal mungkin karena stand up Kotong fokus di tujuan untuk menghibur orang. Apa yang disampaikan harus lucu. Jadi mungkin awal-awal tidak lucu, ya makin, tapi jangan putus asa karena mungkin makin ke sana lebih tidak lucu. Jadi silahkan keluar. Soalnya bukan begitu. Jadi makanya silahkan belajar karena Kotong juga bukan gabung di panggung langsung begini. Berproses juga ya. Banyak panggung darah yang Kotong telah lewati, banyak panggung garing yang Kotong sudah lewati. Jadi intinya mau belajar. Oke, luar biasa. Kalau dari Kakak Naris? Oke, kalau dari beta sama ke Ben, pintu komunikasi terbuka dimanapun Kotong perform dan ada yang besuka. Tapi langsung kasih tahu saat itu, kalau mau gabung. Dia sendiri perlu pikir banyak, yang penting mulai. Tidak ada syarat-syarat kan? Tidak ada, yang penting mau belajar dan mulai saat. Jangan berpikir akan pegang susah. Kalau memang kalau untuk motivasi beta sendiri punya ada, beta punya cerita. Kalau itu bisa jadikan motivasi silakan. Beta tuh hanya lomba lari 10K dalam BP hidup saya pernah ikut lomba lari. Tapi beta ikut. Kerajinan tangan beta daftar baru beta pelajari mau kerajinan tangan apa. Daftar stand up comedy sebenarnya beta pernah dengar, nama pun beta dengar stand up comedy saya tahu. Tapi ada lomba beta daftar, pulang lihat di YouTube, oh stand up comedy begini. Yang penting sudah daftar. Itu mulai pelajari. Jadi ketika kau sudah dituntut untuk harus perform, pasti kau bisa. Oke, satu pertanyaan terakhir.
Satu pertanyaan terakhir, pasti kan ini Kak Om Ben dan Kak Naris ini hanya ada di Kota Kupang. Nah, sedangkan banyak penggemar yang mungkin mau ketemu juga, atau mungkin ada anak-anak yang berbakat juga seperti Om Ben dan Kak Naris yang ada di daerah-daerah yang ada di NTT. Nah, ada nggak sih kepikiran dari Om Ben dan Kak Naris mungkin bisa melakukan jalan-jalan sekalian ketemu dengan bisa disebut sebagai fans-fansnya lah? Sebenarnya di NTT sendiri komunitas sudah ada berapa begitu. Jadi dan kotong pernah ketemu ada di Kupang ada, di Keva ada, di Atembu ada, Labuan Bajo ada, dan Labuan kebetulan tanggal 11 P13 kotong juga perform di sana stand up comedy. Oh, di sana. Labuan Bajo. Ya, di tanggal 11 P13. Dan ada teman-teman, ada komunitas di sana juga. Di Sumba yang mungkin ada sebenarnya masih untuk komunitasnya belum jalan. Manggarai juga ada. Jadi silakan mungkin banyak yang bisa bertemu ya. Iya, silakan gabung di komunitas Hmm. masing-masing yang kawan-kawan yang ada di Labuan, silahkan gabung di teman-teman yang sana, silahkan belajar begitu. Semoga ya suatu saat ketemu baku dapat. Ya, amin amin. Oke, terima kasih Om Ben, terima kasih Kak Naris sudah meluangkan waktunya. Katanya Kak Naris tadi tuh dia tidak pernah bangun pagi ya, biasanya bangun tuh sore hari. Tapi demi hadir di etalase TVRI dia rela tidak tidur. Sehingga tidak terlambat ya. Tidak sampai kelihatan tidak sampai bangun. Kelihatan bahwa dia tidak tidur. Oke, terima kasih Om Ben, terima kasih sekali lagi Kak Naris. Terima kasih, sudah Kak memberikan Esther. semangat juga untuk anak-anak muda di NTT yang sepertinya punya juga bakat-bakat seperti Om Ben dan juga Kak Naris. Nah, pemirsa etalase dimanapun Anda berada, kita bisa melakukan semua hal itu dari hal-hal kecil. Seperti tadi Kak Naris, dia mencoba dari hal-hal yang mungkin dia tidak pernah lakukan itu, tapi ketika kita mencoba dan menemukan satu hal yang bisa kita geluti dan juga bisa memberikan hiburan bagi banyak orang, bisa berdampak, itu juga sesuatu yang luar biasa. Tetap saksikan etalase di edisi berikutnya. Saya Esther Siubelan mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ada rasa saat berjumpa, ada kisah saat bersama, rasa canda tawa penuh warna, hitam gambarkan sedih, luka dan kecewa. Sayangi dan ki sutamani bita, sayangi dan ki suara furbita, suara furbita, dan sebelum sempat bahagia engkau, tapi kau supigi sekarang kau sejauh. Sayang